Yo, halo, salam satu aspal, saudara semua, para pecinta ereking ataupun yang baru mau memulai main ereking. Hari ini saya akan coba merangkum 7 poin lah yang perlu diperhatikan kalau saudara mau beli ereking gitu ya. Langsung aja, biar nggak basa-basi, kita mulai. Nah, tentu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah rangka atau fisik ya dari motor terutama. Kalau misalnya emang saudara-saudara ini lebih suka tampilan yang orisinil atau tampilan Pak Guru ya bahasa gaulnya, itu bisa diperhatikan lah lewat pandangan mata gitu. Jadi kalau misalnya memang mau yang rapih, cari yang rapih. Kalau misalnya emang yang penting mesinnya bagus, ya terserah saudara semua. Tapi menurut saya yang pertama adalah fisiknya dulu, maunya kayak gimana. Nah, sembari ngecek fisik, jangan lupa dicek juga nomor kendaraannya nih, nomor mesin. Sorry, nomor mesinnya ini dicek sesuai apa enggak sama STNK-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya emang dari awal nggak sesuai kan bahaya nanti. Nggak tembus lah bahasanya di motor surat-suratnya. Nah, ada dua yang perlu dicek. Ada nomor mesin di sini. Nah, satu lagi nomor rangka. Nah, di sebelah sini nih. Nah, ini ketutupan cat. Kemarin habis dicat ulang. Nah, ada di sini nanti dikerok dulu kalau misalnya mau dicek ya di petugas pajak. Jadi pertama tampilan sama rangkanya gitu ya. Nomor rangka, nomor mesin dicek, rangkanya bagus apa enggak dicek satu-satu nih. Biasanya di sini pada ada tambelan las-lasan yang kropos gitu kan. Itu lumayan berpengaruh juga. Terus di sini juga di standar biasanya pada longgar. Nah, ini kan masih ya alhamdulillah masih bagus lah, cukup bagus. Yang bawahnya juga, terus di bawah juga di tempat pembuangan oli, nah itu masih bagus apa enggak. Sebelah sini ya, bocor apa enggak itu dicek biar nanti nggak kecewa. Nah, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan ya, yang kedua ya, itu bagian intinya, bagian organ dalamnya lah kalau manusia. Ini ada blok sama blok ini sama karburator, karbu. Jadi kalau blok buat tahunan tua biasanya itu dia make bloknya tipenya Y. Y-nya 1, 2, 3, 4 ya kalau ranking. Nah, kalau misalnya yang tahun muda kayak gini, ini kan tahun 2001 ya. Biasanya make yang YP YP1, YP2 sampai YP4 gitu. Nah, ini perlu diperhatikan karena ini jantungnya. Terus karbunya juga diperhatikan biar uh, ini penting juga ya. Ya namanya juga ibaratnya pernapasannya lah, ini pernapasannya si mesin kayak gitu. Jadi ini ibarat jantungnya yang mompain pernapasannya. Kalau misalnya emang nih karbunya udah dol ya, terutama di bagian settingan udara ada di samping ntar. Nah, biasanya ada PR di sini nih, udah pada dol sininya. Nah itu lumayan perlu di pertimbangan kembali kalau mau beli racking kayak gitu. Itu bloknya dan karbu. Nah, jangan lupa ya tadi saya lupa di YP di bloknya itu diperhatikan juga oversize-nya berapa, terus udah OB apa belum. OB itu maksudnya overboss. Jadi di bagian seher itu kalau misalnya udah overboss, dia itu sampingnya ditambahin dinding lagi. Nah, itu walaupun memang nanti seperti baru ya, tapi kualitasnya tentu udah beda ya karena tambelan gitu. Jadi perlu ada kesepakatan. Kalau enggak ya pas lagi mau beli itu dibuka dulu nih bloknya. Bener nggak nih OS-nya misal baru 50 atau baru 100, nanti ngomongnya 50 ternyata udah 150 atau bahkan udah 200. Nah itu lumayan cukup merugikan lah kayak gitu. Nah oke, tadi tampilan udah, fisik udah, blok udah, karbu udah. Selanjutnya yang tidak kalah penting ya, nih oli samping, pompa oli samping. Pengalaman saya pribadi ya, saya sebelumnya itu kan sebelum pakai ini saya pakai yang tahun 91. Itu pompa olinya hidup sih hidup tapi rembes kayak gitu. Jadi bawahnya rembes. Uh, jadi kalau misalnya dipakai terus ya lumayan olinya rembes terus gitu. Nah, kalau bisa cari yang pompa olinya tuh masih hidup
gitu. Terus normal lah pompa oli sampingnya, karena itu cukup merepotkan nanti kalau misalnya nggak normal bagian pompa oli sampingnya kayak gitu. Kalau ini masih normal, masih hidup, jadi masih dipisah oli. Nah, kenapa tadi saya bilang pompa oli samping penting ya, karena kalau misalnya udah mati yaitu terpaksa kan kita harus mencampur pompa oli samping oli sampingnya itu ke dalam tangki ini, dan itu cukup merepotkan lah kalau lagi mau ngisi bensin gitu, perlu buka tangki dulu dimasukin oli sampingnya. Cuma kan kalau misalnya udah ada pompa oli samping hidup gitu kan, terus normal, tinggal taruh aja di samping, di box samping, pompa oli nyala, udah tinggal jalan kayak motor biasa aja kayak gitu. Itu tentang oli samping ya, pompa oli samping. Oke, bagian selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah kaki-kaki. Nah, ini untuk kenyamanan berkendara. Ini masih udah bocor apa belum, udah beset apa belum nih, selongsongnya, pipanya. Karena kalau udah bocor ya ribet gitu, bisa kemana-mana, bahkan bisa nanti ke bagian pengereman segala macam gitu. Jadi perlu diperhatikan kaki-kakinya, terutama yang depan ya, jangan sampai bocor kayak gitu. Dan terakhir menurut saya nih ya, yang menjadi pelengkap adalah kelistrikan dan speedometer, lampu-lampu semua itu hidup atau enggak, karena itu jadi pertimbangan juga kan nanti kalau misalnya mau beli, karena nanti ribet kalau misalnya lampu mati, rating mati, itu akan jadi PR ya. Terus juga dicek kelistrikan udah arusnya DC apa masih AC. Kalau AC kan dia ngikut putaran mesin, jadi lampu atau listrik bakal nyala lebih kenceng kalau putaran mesin juga tinggi. Nah, kalau misalnya udah DC, kalau punya saya udah DC nih, jadi udah kayak motor biasa, motor zaman sekarang lah. Jadi listrik tuh udah nggak ngikut ke putaran mesin, jadi selama kontak hidup, nah, dia langsung hidup, nggak ngikutin putaran mesin, dan ini lebih aman lah. Mau dibetot gimana gas juga nggak bakal ngerusak lampu. Oke, mungkin itu aja ya, tips untuk beli racking. Semoga saudara-saudara yang mau beli racking dapat racking yang dimau dan awet rackingnya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.